Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Satelit TV. Saya Sabila Arfiana, kembali lagi di Pojok Kampus. Hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang dosen dari Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini ada Ibu Eka Setianingsih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Kabar baik hari ini, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, di sini saya dan juga pemirsa yang ada di rumah pengen mengulik tentang program studi pendidikan matematika di UMP, Bu. Baik, Mbak. Langsung saja Ibu, untuk di pendidikan matematika itu bagaimana sih Bu sejarah singkat dan visi misi dari program studi pendidikan matematika? Baik. Program studi pendidikan matematika itu berdiri tanggal 29 Juni tahun 1987. Lama ya Bu ya? Ya, sudah cukup lama ya. Nah, untuk akreditasi program studi pendidikan matematika saat ini baik sekali, Mbak. Insya Allah nanti di tahun 2027 kita akan mengajukan kembali asesmen lagi ya Bu ya? Akreditasi ya program studi. Mohon doanya semoga program studi pendidikan matematika itu mendapat predikat unggul begitu. Amin, insya Allah. Dan untuk lulusan program studi pendidikan matematika itu nanti akan bergelar SPD. Oh, SPD. Ya. Nah, kemudian program studi pendidikan matematika itu mempunyai visi keilmuan, yaitu mengembangkan keilmuan pendidikan dan pembelajaran melalui collaborative learning dan edupreneurship yang tentunya untuk menghasilkan lulusan yang unggul, kemudian berkarakter Islami dan berkemajuan, Mbak. Nah, didasarkan pada visi misi program studi tadi, tentunya program studi pendidikan matematika ini mempunyai tujuan, yaitu menghasilkan lulusan tentunya yang berkepribadian Islami, kemudian berkompeten, berintegritas, kemudian berjiwa wirausaha dan cakap dalam bidang teknologi di dalam proses pembelajaran. Kemudian kita juga melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat, tentunya yang secara kolaboratif yang tentunya nanti akan memberikan kontribusi baik bagi masyarakat akademik maupun bagi masyarakat umum. Nah, yang berikutnya adalah menghasilkan pendidikan dan pembelajaran yang unggul dan menghasilkan mahasiswa yang mempunyai jiwa entrepreneur. Nah, tentunya untuk mencapai tujuan program studi pendidikan matematika itu ada beberapa strategi yang kita lakukan. Di antaranya tentunya kita menyusun kurikulum, menyusun kurikulum yang didasarkan pada collaborative learning dan edupreneur tadi, dan nanti akan terintegrasi di mata kuliah akan muncul di mata kuliah di dalam proses pembelajaran. Kemudian akan menyediakan fasilitas tentunya ya, karena fasilitas atau sarana prasarana itu juga sangat penting untuk menunjang ya. Kemudian melibatkan mahasiswa dalam berbagai komunitas kewirausahaan mungkin atau komunitas teknologi ya. Dan yang berikutnya adalah mengevaluasi atau meninjau kurikulum secara berkala dengan tujuan untuk apakah kurikulum yang berjalan selama ini itu masih relevan dengan perkembangan di sekarang dan mungkin kebutuhan pasar atau kebutuhan dunia kerja. Dan kita juga membangun jejaring baik dengan alumni maupun pengguna lulusan gitu. Itu saya kira, Mbak, terkait dengan sejarah program studi dan visi misi program studi pendidikan matematika. Sekarang kita lanjut nih, Bu. Baik. Ciri khas atau keunikan prodi pendidikan matematika dibanding kampus yang lain itu seperti apa, Ibu? Baik, karena tadi sudah saya sampaikan terkait dengan visi keilmuan program studi, maka program studi pendidikan matematika itu mempunyai ciri khusus di collaborative dan edupreneurship yang mungkin berbeda dengan program studi pendidikan matematika di kampus lain. Begitu ya Bu ya. Lanjut lagi nih Bu.
Untuk gambaran umum kurikulum, pendekatan pembelajaran itu ada teori, praktik, sama proyek base itu bagaimana Ibu? Baik, untuk gambaran terkait dengan kurikulum, tadi tentunya kan sudah ada visi keilmuan, kemudian tujuan program studi, nah kemudian ada profil lulusan. Profil lulusan di program studi pendidikan matematik, untuk yang kurikulum baru ini ada 3 Mbak, yaitu sebagai pendidik matematika, peneliti, dan edupreneur. Gitu. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka disusunlah CPL. CPL, kemudian kajian, matrik bidang kajian, akhirnya muncul mata kuliah yang memang memfasilitasi ketercapaian visi dan misi lulusan yang sudah ditetapkan. Baik, kalau untuk sebagai contoh misalkan, untuk pendidik matematika, di kurikulum, struktur kurikulum itu ada beberapa mata kuliah yang mendukung terkait dengan profil tersebut. Di antaranya adalah mata kuliah dasar kependidikan dan pembelajaran, terus mata kuliah keilmuan matematika, dan mata kuliah teknologi. Nah, kalau mata kuliah keilmuan dalam pembelajaran itu di antaranya bisa mata kuliah belajar dan pembelajaran, kemudian kurikulum, ya, evaluasi pembelajaran, psikologi pembelajaran, dan sebagainya. Nah, kemudian kalau mata kuliah keilmuan itu ada 5 rumpun. Yaitu analisis, aljabar, terapan, statistik, yang satunya lagi geometri. Gitu, ya. Itu boleh dikatakan sebagai mata kuliah keprodian yang membekali, ya boleh dikatakan terkait dengan materi, ya, ya, materi untuk sekolah menengah, baik menengah pertama maupun menengah atas gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan teknologi, yaitu ada workshop, ya, workshop pendidikan matematika dan media, pengembangan media pembelajaran gitu. Oke. Baik, Ibu tahan dulu sebentar nggih. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Pojok Kampus, saya Sabila Arfiana dan juga dengan Ibu Eka. Kita lanjutkan Ibu. Baik, Mbak. Oke, sekarang kita akan membahas lagi Bu, apakah prodi ini memiliki konsentrasi atau peminatan tertentu? Kalau untuk program studi pendidikan matematika tidak ada peminatan, Mbak. Tetapi kami menyediakan mata kuliah pilihan yang tentunya mahasiswa nanti misalkan dia pengen konsentrasinya ke edupreneur atau apa, jadi mereka bisa mengambil beberapa mata kuliah pilihan yang mendukung terkait dengan kemampuan edupreneur, atau misalkan peneliti, nanti ada beberapa mata kuliah yang kaitannya dengan mungkin analisis data dan sebagainya, itu nanti sebagai posisinya itu sebagai mata kuliah pilihan. Jadi tidak ada peminatan. Berarti bukan peminatan tetapi pilihan. Ya, mata kuliah pilihan tapi yang mengakomodir atau mendukung profil lulusan. Profil lulusan. Baik, sekarang kita lanjut ke dosen dan fasilitas pendukung nih Bu. Baik, silakan. Untuk profil tenaga pelajar, itu latar belakang, pengalaman, sama pencapaiannya itu seperti apa Bu? Kalau di program studi pendidikan matematika itu ada 15 orang dosen. 15 gitu orang. Ya. Nah, 7 orang dosen sudah berkualifikasi pendidikan S3. Wah. 5 orang dosen sedang melaksanakan pendidikan S3 dan 3 orang dosen masih berkualifikasi S2. Harapannya nanti 3 tahun atau 4 tahun ke depan semua sudah S3. Ya, dan kemudian dari sisi jabatan akademik ada 1 orang dosen yang sudah mempunyai jabatan akademik guru besar, profesor. Kemudian yang 6 orang dosen itu mempunyai jabatan akademik lektor kepala, bahkan yang 2 orang itu sudah ke associate profesor. Dan yang sisanya adalah berjabatan akademik lektor. Jadi asisten ahli sudah tidak ada. Dan dari kami semua itu semua sudah tersertifikasi. Sertifikasi gitu, ya.
Berarti di pendidikan matematika sudah punya guru besar begitu ya? Sudah punya guru besar. Sudah punya. Semoga segera menyusul guru besar. Yang lain ya, Bu. Oke, sekarang untuk fasilitas penunjang nih, Bu. Ya. Itu ada apa saja di program studi pendidikan matematika UMP? Baik, kalau fasilitas penunjang terkait dengan proses pembelajaran dan sebagainya di program studi pendidikan matematika tentunya yang utama adalah ruang kuliah. Ruang kuliah. Ruang kuliah, tentunya ruang kuliah itu nyaman dan aman. Nyaman dan aman. Kemudian ada lab workshop, program studi pendidikan matematika, terus ada lab komputer, kemudian ada lab micro teaching dan ada perpustakaan. Ya. Kalau lab workshop itu berarti punya prodi atau Kalau lab workshop punya program studi pendidikan matematika, memang itu khusus untuk program studi pendidikan matematika dalam merancang, mengembangkan dan mungkin boleh dikatakan menggunakan media pembelajaran. Nah, di situ ada di lab workshop itu ada pajangan-pajangan hasil karya mahasiswa yang terkait dengan alat peraga. Nah, sebenarnya mahasiswa itu juga diminta untuk mengembangkan alat peraga yang multimedia, media yang multimedia, gitu ya, atau multimedia. Nah, itu kalau untuk multimedia mereka juga bisa terfasilitasi menggunakan lab komputer. Dan lab komputer itu tidak hanya sekedar untuk memfasilitasi mata kuliah media multimedia atau pengembangan media berbasis digital tadi, tapi juga beberapa mata kuliah menggunakan lab komputer juga. Komputer, yaitu seperti mata kuliah metode numerik, gitu. Nah, kemudian kalau perpustakaan itu ada dua, perpustakaan pusat itu milik universitas, dan prodi sendiri ada juga ya, Bu. Program studi. Nah, perpustakaan program studi ini kami mendelegasikan ke mahasiswa untuk membantu mengelola. Ada ruang bacanya, juga ada untuk peminjaman, gitu, terkait koleksi buku-buku program studi. Nah, kemudian ada lab micro teaching. Di lab micro teaching itu ada, kalau nggak salah ada 4 ruang, tapi lab micro teaching itu pengelolaannya di bawah fakultas. Ya, karena ini milik bersama, gitu. Tetapi setiap prodi bisa menggunakan untuk mendukung perkuliahan, terutama perkuliahan micro teaching. Ada ruang untuk praktek yang disetting seperti nyata di sekolah. Kemudian sebelahnya ada ruang kontrol atau ruang pengamat, mahasiswa yang bertugas sebagai pengamat dan dosennya. Kemudian ada ruang untuk operatornya dan ruang evaluasi. Jadi hasil rekaman itu nanti dibawa ke ruang evaluasi untuk mendapatkan feedback, baik dari teman sejawatnya atau dari dosennya. Baik. Setelah fasilitas, Bu, kita lanjut ke kegiatan belajar yang memanfaatkan fasilitas tersebut itu apa saja, Bu, kira-kira, Bu? Kegiatan belajar yang memanfaatkan fasilitas tadi, sebenarnya tadi sudah saya singgung sedikit ya, Mbak, ya. Terutama kalau perpustakaan kayaknya sepertinya hampir semua mata kuliah ya. Ada, masih perpus. Terkait dengan buku-buku referensi atau buku-buku pendukung yang digunakan untuk hampir semua mata kuliah. Kemudian tadi kalau lab workshop itu digunakan juga untuk pengembangan media, mata kuliah pengembangan media. Kemudian bisa juga untuk mahasiswa melakukan penelitian kalau mereka mau memanfaatkan penggunaan media tersebut. Pada saat mahasiswa diminta merancang kemudian mengembangkan media, itu mereka bisa menggunakan fasilitas lab workshop, juga fasilitas lab komputer. Terus tadi beberapa mata kuliah juga bisa menggunakan lab komputer juga, gitu. Nah, kalau lab micro teaching tentunya adalah mata kuliah micro teaching yang bisa menggunakan lab tersebut, begitu. Nah, lab mengapa ada di mata kuliah micro teaching itu tujuannya memang untuk membekali mahasiswa terutama pada saat mahasiswa itu mau terjun ke PLP ya, Mbak ya. Jadi supaya lebih siap. Dulu PPL ya, Bu ya. Ya, dulu PPL. Tapi ini sekarang istilahnya PLP dan waktunya lebih singkat. Lebih singkat daripada PPL. Karena nanti setelah
setelah mereka lulus itu kan masih ada lagi ya program berkelanjutan Iya. PPG profesi itu. Dimantapkannya di situ. Dimantapnya nanti di situ ya. Baik Ibu, kita tahan lagi sebentar. Pemirsa, kita akan membahas di segmen yang ketiga yaitu aktivitas di luar kampus. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Pojok Kampus dengan saya Sabila Arfiana dan juga dengan Ibu Eka. Baik, sekarang kita lanjutkan Ibu tentang aktivitas di luar kampusnya nih Bu. Baik Mbak Sabila. Oke, Kan. di Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto itu ada program magang apa saja Bu? Baik. Kalau program magang di pendidikan matematika itu tadi adalah PLP 1, Iya. kemudian PLP 2, dan ada juga kegiatan KKL, Mbak. KKL. KKL kalau PLP 1 dan PLP 2 itu di bawah koordinasi fakultas. Iya. Nah, kemudian kalau KKL itu di bawah koordinasi prodi. Nah, untuk KKL itu kita melakukan kunjungan ke beberapa instansi terkait seperti P4TK dan sebagainya. Nah, nanti mahasiswa setelah itu diminta untuk menyusun laporan. KKL. Kemudian ada KKN juga. KKN itu dikoordinir atau mungkin di bawah, pengelolaannya di bawah LPPM. Universitasnya berarti ya Bu ya? Universitas ya. Jadi nanti mahasiswa kalau yang mengambil KKN semua itu pengelolaannya oleh pihak LPPM itu. Nanti entah ditempatkan di mana berarti tergantung dari pengelolaan LPPM tadi gitu. Dan kalau nggak salah KKN itu sekarang kan pilihannya cukup banyak begitu ya Mbak ya. Ada yang di luar negeri internasional, ada yang Asia dan sebagainya begitu. Internasional juga berarti ya Bu ya? Kalau yang internasional kebetulan dulu pernah ada. Tapi di Malaysia kalau Malaysia. di Malaysia mahasiswa pernah ada yang ikut. Kemudian kalau nggak salah dulu ada juga tawaran Sea Teacher sebenarnya. Mahasiswa juga ada yang pernah terlibat di kegiatan Sea Teacher kalau nggak salah itu di Filipina kayak gitu. Tawaran-tawaran seperti itu cukup banyak. Nah kemudian kalau untuk magang di instansi lain selain instansi pendidikan itu rencananya mungkin mulai semester ini ke depan itu akan ada program magang kalau nggak salah di BPS ya. Itu nanti mahasiswa mendapatkan peluang untuk magang di tempat-tempat tersebut. Baik Ibu, kalau misalnya untuk durasi setiap programnya itu berapa lama Bu? PLP, KKL, KKN? Nggak salah PLP 1 minggu, PLP 2 3 minggu apa ya? Kemudian KKN mungkin sekitar 1 bulan. 1 bulan ya? Berarti sama dengan kampus-kampus yang lain? Kampus-kampus yang lain sepertinya sekarang kebijakannya seperti sama ya? Baik Ibu, sekarang ke kegiatan pengabdian masyarakat. Kalau kegiatan pengabdian masyarakat itu memang setiap dosen itu kan memang ada ya Tridharma ya. Iya, Tridharma perguruan tinggi. Pengabdian. Kita melakukan pengabdian masyarakat itu harapannya kan memang 1 semester sekali begitu ya. Dan ada yang didanai oleh pihak universitas, ada yang mendapat dana dari pihak luar universitas begitu. Nah, pengabdian yang kita pilih tentunya topiknya atau temanya didasarkan pada kebutuhan pihak yang kita ajak kerjasama atau juga boleh dikatakan mengikuti tren yang sekarang gitu, yaitu untuk materi pengabdian. Nah kemudian di pengabdian pun kita juga melibatkan mahasiswa. Mahasiswa ikut terlibat di dalam kegiatan pengabdian dosen. Baik, tadi kan menyinggung tentang kerjasama ya Bu ya. Lah kalau di pendidikan matematika UMP itu kerjasamanya dengan instansi mana aja Bu? Baik, kalau kerjasama kebetulan di kami itu juga ada kerjasama dalam hal penelitian. Karena ada dari dosen-dosen kami itu melakukan penelitian kerjasama dalam negeri, juga ada yang kerjasama luar negeri. Nah, yang kerjasama dalam negeri diantaranya adalah kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Lampung, Metro Lampung ya, Metro ya kalau ini ya, Metro Lampung, kemudian Muria Kudus, kemudian Muhammadiyah Banjarmasin. Malah ini rencana kalau nggak salah dengar-dengar ada yang mau
ke Banjarmasin Oh, karena iya. mungkin kaitannya dengan penelitian tersebut. Kemudian Muhammadiyah Cirebon. Tapi dulu juga pernah kita kerjasama terkait dengan pengajaran, Mbak. Jadi seperti pertukaran dosen, nah itu untuk Pertukaran mengajar, dosen. tapi ya waktu itu secara online kalau nggak salah. Kemudian kerjasama pengabdian kita biasa bekerja sama dengan MGMP, MGMP Sebarlingmas Cakep begitu terkait dengan program pengabdian masyarakat begitu. Dan kita juga pernah dengan ini SD di wilayah Kecamatan Kemeranjen juga pernah. Karena kita diminta untuk mengisi terkait dengan perangkat pembelajaran dan sebagainya yang di kurikulum Merdeka. Yang di kurikulum Merdeka ya Bu ya. Baik Ibu, sekarang kita lanjut ke peluang mahasiswa mengikuti pertukaran pelajar nih Bu. Kan tadi katanya ada pertukaran pelajar tuh. Ya, baik. Mahasiswa di program studi pendidikan matematika itu diberi peluang atau ruang untuk mengikuti program pertukaran pelajar, kemudian berkegiatan mengikuti lomba-lomba dan sebagainya. Nah, yang terkait dengan program pertukaran pelajar kalau nggak salah juga di pemerintah difasilitasi ya Mbak, dengan ada program PMM, terus ada program kampus mengajar dan sebagainya. Dari beberapa mahasiswa kami ada yang waktu itu mengikuti program itu pertukaran mahasiswa ya, mahasiswa mengajar di Kalimantan sama yang satunya di mana ya, di Sorong kalau nggak salah. Iya, itu juga. Terus kampus mengajar ini di beberapa tempat. Biasanya kalau yang program kampus mengajar itu mereka diterjunkan untuk mengajar di salah satu sekolah selama 1 semester begitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan kegiatan ada wadahnya yaitu HMPS. HMPS itu di setiap tahun diminta membuat program kerja. Nah, kita sebagai program studi pendidikan matematika memfasilitasi semua kegiatan-kegiatan HMPS yang sudah selalu dilaksanakan diantaranya adalah lomba matematika. Lomba matematika. Ya, SD tingkat SMP dan SMA. Kemudian mahasiswa juga mengadakan workshop karya ilmiah, kemudian ada workshop kewirausahaan, begitu, dan mereka juga membuat komunitas belajar bersama dan program mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah nanti di setiap hari mereka mungkin berkunjung ke sekolah tertentu, SD, kadang SD itu untuk mengajar di sana, begitu, membantu untuk mengajar di sana. Nah, kemudian kalau terkait dengan minat bakat, kami sangat memfasilitasi hal itu. Sangat mendukung ya Bu ya. Sangat mendukung begitu. Silakan mahasiswa itu bisa mengembangkan minat dan bakatnya di program studi pendidikan matematika. Walaupun kuliah di program studi pendidikan matematika, tetapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa mengembangkan bakat mereka baik di bidang olahraga, bidang seni. Terbukti dengan prestasi yang sudah diperoleh oleh para mahasiswa. Di antaranya adalah juara taekwondo juara 1 di Porkap Kabupaten Banyumas. Kemudian medali emas di Pemprov Jateng. Kemudian ada lagi membaca puisi, kemudian membuat puisi kalau nggak salah. Itu juara 3, nyanyi keroncong juara 1 tingkat universitas begitu. Kemudian catur, ya catur juga kalau nggak salah Pemprov Jateng itu juara 2 atau 3 kalau nggak salah itu. Jadi pada prinsipnya mereka itu walaupun kuliahnya di program pendidikan matematika, tapi mereka tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan bakat minat yang lain begitu ya. Jadi tidak hanya sekedar angka, tapi juga punya pangkat yang lain begitu ya Bu ya. Baik, Ibu kita tahan lagi sebentar. Ya, silakan, Mbak. Kita akan lanjutkan pemirsa. Setelah ini akan masuk ke segmen 4 yaitu tentang profil lulusan dan prospek karir dari pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Pojok Kampus Satelit TV Inyong Epol. Kita akan melanjutkan di segmen yang keempat, yaitu tentang profil lulusan dan prospek karir pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita lanjutkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak. Oke,
kita akan melanjutkan untuk pertanyaan kualifikasi dan kompetensi lulusan dari pendidikan matematika ini, Bu. Ya, baik Mbak. Saya akan sedikit bercerita bahwa sebenarnya kan program studi pendidikan matematika sudah termasuk program studi yang tua ya Mbak. Nggih, udah lama ya. 7. Nah, kita sudah menghasilkan lulusan sekitar 2040. 2040 lulusan. Nah, itu tersebar di berbagai daerah ya Mbak ya. Nah, dari 240 lulusan tadi, kita mencoba melakukan tracer study terkait dengan mungkin kualitas dan kompetensi lulusan kita itu seperti apa sih, itu ya, hasil penilaian terhadap pengguna dan dari alumni sendiri itu seperti apa. Nah, dari hasil tracer study untuk alumni kemarin kalau nggak salah kita sekitar 156 responden itu mendapatkan informasi bahwa rata-rata masa tunggu alumni untuk mendapatkan pekerjaan setelah lulus 4,87 bulan. 4,87 bulan. Gitu. Ya mungkin kalau di masa-masa sekarang termasuk lumayan singkat lah ya Bu. Terus terkait dengan kesesuaian antara pekerjaan alumni dengan ilmu yang diperoleh selama dia kuliah di program studi pendidikan matematika. Itu kalau kita lihat persentasenya bahwa 90% lebih itu boleh dikatakan kategori sesuai, bahkan ada yang menyebutkan sangat sesuai. Sangat sesuai. Dan juga kesesuaian antara pekerjaan dan harapan mereka. Tentunya mereka punya harapan. Setiap orang itu punya harapan masing-masing. Itu juga 90% lebih mengatakan sesuai. Sesuai 90%. Menyatakan tidak sesuai begitu. Nah, untuk tingkat kemampuan mereka dalam dalam bersaing dengan para alumni dari perguruan tinggi lain, mereka juga kalau dari sisi persentase itu 73,7% itu tinggi ya, mereka mengatakan mampu dan sekitar 23,7% mengatakan sangat mampu. Oh, sangat mampu. Ya. Ini juga terbukti dari hasil pantauan kami. Alumni itu mereka ternyata seperti lolos CPNS, itu cukup banyak itu. Cukup banyak. Terus mereka diterima, ada yang diterima di instansi lain selain instansi pendidikan. Itu ada yang di perbankan, mungkin ada yang juga menjadi dosen. Iya. Ya, itu juga ada beberapa gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa lulusan pendidikan matematika hanya menjadi guru saja begitu. Nah, kemudian didasarkan informasi dari hasil tracer study pengguna lulusan. Nah, tentunya dari pengguna lulusan kan mereka menilai ya Mbak, dari alumni kita itu kinerjanya seperti apa. Nah, kita memperoleh data bahwa antara bidang ilmu para alumni kita dengan bidang kerjanya itu kesesuaiannya itu dari responden itu mengatakan bahwa sekitar 30,7 itu mengatakan sesuai dan 61,9 sangat sesuai. Sudah lebih dari 90% mengatakan sesuai. Demikian juga keahlian alumni dengan bidang ilmu juga kalau kita total ya lebih dari 90% juga. Nah, kemudian terkait dengan kemampuan alumni, ada kemampuan alumni dalam hal bekerja dengan tim, kemudian beradaptasi dengan lingkungan, kemudian kemampuan alumni dalam beretika dan bermoral, kemudian kemampuan alumni dalam mengembangkan kepribadian, terus menggunakan teknologi dan dalam yang satunya lagi selain menggunakan atau kecakapan teknologi, satunya lagi yaitu kemampuan alus dan menyelesaikan masalah. Itu penilaian dari pengguna juga dikatakan 90%. Baik ya Bu. Saya mau tanya juga nih Bu, alumni dari pendidikan matematika UMP ada yang menjadi dosen nggak Bu di UMP? Alumni di program studi pendidikan matematika UMP tadi sudah saya sampaikan
Tidak hanya menjadi seorang guru baik itu SD, SMP atau SMA ya, Nggih. tapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa menjadi dosen, kemudian membuka lapangan kerja seperti les privat atau konsultan. Di mana, di asuransi juga ada, di perbankan juga ada. Nah, kebetulan yang menjadi dosen itu alumni yang menjadi dosen di program studi pendidikan matematika ada 4 orang. Ada 4 orang, banyak ya Bu ya? Dan capaiannya mereka malah melebihi dosen. Wah, lebih melejit ya. Ya, itu. Dan ada yang di perguruan tinggi yang lain, diterima di perguruan tinggi yang lain. Dan dari alumni yang berprofesi sebagai guru yang sudah mungkin jabat sebagai kepala sekolah juga sudah cukup banyak. Banyak juga ya Bu ya. Berarti dulu pernah diajar, sekarang jadi teman ya Bu ya? Ya. Di teman bekerja gitu. Ayo Bu, ke bidang pekerjaan yang dapat dimasuki alumni, apalagi Bu? Ya, tadi sudah saya sampaikan, selain menjadi guru, tadi dosen, membuka lapangan pekerjaan, kewirausahaan, apalagi kalau yang terkait dengan kurikulum yang sekarang kan ada Med Edupreneur. Harapannya mahasiswa itu bisa atau mempunyai ide kreatif, inovatif begitu ya, untuk membuka lapangan pekerjaan yang terkait dengan menggabungkan antara edukasi dan wirausaha gitu Mbak ya. Ya, ada melakukan pelatihan online, kemudian pendampingan, pembelajaran mungkin terkait dengan pembelajaran, teknologi dan sebagainya ya. Alat peraga, media dan sebagainya, atau bahkan menjadi seorang pengusaha terkait dengan media pembelajaran digital juga bisa, yang pembelajaran yang bukan yang konkret juga bisa sebenarnya. Karena saya pernah dengar juga katanya jadi analisis data juga bisa kan? Data bisa, ya analisis data juga bisa. Kalau maaf ini, saya malah pernah dilapori oleh alumni, mereka diterima di KPK. KPK? Ya, di KPK, terus ada yang dia diterima di Universitas Pertahanan. Yang ditarik. Iya. Zaman Kumham. Teman Kumham. Karena mereka mendapat beasiswa di situ. Langsung jadi PNS ya Bu. Ya. Baik, kita tahan lagi ya Bu ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan setelah pariwara yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Pojok Kampus Satelit TV Inyong Epol. Sekarang kita akan lanjut ke segmen 5, yaitu segmen yang terakhir. Kita akan membahas tentang tata cara pendaftaran pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baik Ibu, saya mau tanya lagi nih Bu, dan mungkin pemirsa yang ada di rumah juga bertanya-tanya, gimana ini ya? Kenapa sih calon mahasiswa itu lebih memilih pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Purwokerto? Oke ya. Ada kata matematika itu biasanya kadang orang sudah merasa takut Bu ya. Itu matematika itu kan sebenarnya menjadi dasar dari semua bidang ilmu. Oke. Baik, kalau kalian semua ingin menjadi guru atau dosen matematika yang profesional, kemudian atau boleh dikatakan ingin menjadi pengajar yang berkualitas dan mempunyai karakter yang kuat, ya. Kemudian kalian ingin berkarir di bidang yang lain, misalkan seperti perbankan bisa, mungkin di analis data dan sebagainya. Kalian nanti bisa kalian bisa nanti belajar di program studi pendidikan matematika. Jadi intinya ya? Jadi program studi pendidikan matematika itu tidak hanya sekedar sebagai mencetak para alumni itu sebagai seorang pendidik atau seorang guru, tapi bisa mencetak mereka menjadi bisa seorang peneliti, seorang edupreneur, ya, atau mungkin boleh dikatakan dia juga bisa
menguasai analis data dan sebagainya. Dan barangkali bisa jadi kayak Jerome Pauline ya Bu ya. Jerome Pauline, konten kreator tapi pinter matematika gitu ya Bu ya. Aktor juga bisa Mbak, ya. Tapi di bidang Matematika. itu sekarang kalau nggak salah para konten kreator itu sudah banyak sekali Iya, betul. yang kaitkan dengan bidang matematika. Dan itu bisa digunakan untuk mungkin bagian dari ice breaking dan Iya, berkaitan dengan matematika dan sebagainya. barangkali bisa bikin konten kayak rumus cepat apa ya begitu ya? Rumus Cepat juga bisa, mungkin terkait dengan inovasi Iya. media pembelajaran dan sebagainya. Oke, sekarang kita lanjutkan Bu. Suasana perkuliahan di lingkungan program studi pendidikan matematika itu seperti apa? Baik, suasana perkuliahan di program studi pendidikan matematika boleh dikatakan sudah cukup optimal. Tentunya ini dilihat dari beberapa aspek, di antaranya aspek fisik, aspek mental, dan aspek interaksi sosial. Nah, terkait dengan aspek fisik, tentunya kami mempunyai ruang perkuliahan yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman tentunya. Fasilitas yang Memadai. kemudian terkait dengan dosen pengajar juga dosen-dosen kami adalah dosen-dosen yang sudah menguasai materi, bisa melakukan pembelajaran dengan baik ya, kemudian bisa menjelaskan materi dengan jelas ke siswanya, dosennya yang humanis, gitu ya. Percaya saya kalau humanis. Ya, kita sekarang mencoba menjauhkan kesan dari dosen matematika atau Iya. matematika itu galak. Killer ya. Guru matematika atau pengajar matematika yang mengajar dengan hati. Asik, menyenangkan ya Bu ya. Kan tentunya dosen-dosen atau proses pembelajaran itu juga dosen merancang pembelajaran itu secara inovatif, kreatif ya. Kemudian mahasiswa itu juga diberi kesempatan untuk mengungkapkan pendapatnya atau bertanya secara terbuka. Iya. Jadi tidak ada intimidasi atau diskriminasi dari dosen. Betul. Kemudian dari sisi evaluasi pembelajaran juga kita lakukan secara transparan gitu ya. Jadi kita mahasiswa itu bisa mengakses berarti komponen-komponen penilaiannya itu apa saja, dan itu sebenarnya terkait dengan komponen-komponen penilaian itu sudah disampaikan pada saat kontrak pembelajaran. Jadi kita terbuka kepada mahasiswa pada dalam mata kuliah X begitu ya, bahwa nanti untuk sistem penilaiannya seperti ini begitu, dan itu nanti kita masukkan ke dalam sistem penilaian kepada mahasiswa. Dan tentunya untuk mengarahkan para mahasiswa itu agar perkuliahannya itu sesuai dengan jalur begitu ya. Di setiap angkatan itu disediakan pembimbing akademik. PA-nya ya Bu ya. PA, pembimbing akademik untuk mengarahkan terkait dengan perkembangan akademik mahasiswa. Tapi tidak hanya sekedar di kampus begitu. Kalau memang ada mahasiswa yang bermasalah, nanti kita koordinasi dengan pihak prodi begitu. Kita terkadang mengadakan kunjungan ke rumah mahasiswa yang bersangkutan untuk mengetahui sebenarnya masalah apa yang ada di diri mahasiswa untuk bersama-sama mencari solusi. Sampai ke rumah itu ya Bu ya. Peduli itu. Pada semester kemarin itu kalau nggak salah ada 2 mahasiswa 3 mahasiswa yang kita kunjungi terkait dengan karena perkembangan akademiknya ada permasalahan. Alhamdulillah berdasarkan pantauan di semester kemarin mereka sudah ada kemajuan, sudah aktif kuliah, kemudian rajin menyelesaikan tugas dan sebagainya gitu. Ya kadang juga ada tidak menutup kemungkinan orang tua mahasiswa itu berkonsultasi dengan kami. Mereka bisa langsung WA ke kami terkait dengan perkembangan monitoring ya Bu ya, secara langsung Bu. Perkembangan putra-putrinya. Berarti konseling tidak hanya sekedar di kampus ya Bu ya. Jadi tidak hanya dari sisi fisik ya Pak, ya, tapi dari mental dan interaksi sosial itu sangat-sangat dibutuhkan untuk mencapai suasana pembelajaran yang aman dan nyaman. Aman dan nyaman tentunya. Oke, baik Ibu, sekarang kita lanjut ke cara mendaftar. Memilih prodi di sistem pendaftaran, apakah ada PMB, SNPMB, jalur mandiri, dan apalagi nih Bu? Kalau untuk
pendaftaran itu para siswa itu bisa langsung akses ke daftar UMP ACID ya. Websitenya itu. Websitenya begitu. Nah nanti dari situ kan ada beberapa pilihan. Mereka mau lewat jalur prestasi atau jalur reguler, begitu. Mereka kalau yang lewat jalur reguler itu biasanya kan lewat ada tes CBT juga. Tes CBT. Kemudian sekarang sebenarnya masih buka ya sampai di gelombang 3 itu sampai tanggal 31 Agustus. Oh, masih ada peluang berarti ini ya. Selain itu juga sebenarnya juga banyak tawaran beasiswa yang bisa diakses oleh para calon mahasiswa gitu ya. Kalau tidak salah ada beasiswa terkait Hafiz Quran 15 juz, 30 juz. Kemudian bisa juga terkait dengan mahasiswa berprestasi internasional, nasional, mahasiswa yatim, mahasiswa fakir, ya, sebagainya. Itu sebenarnya banyak tawaran-tawaran beasiswa yang mereka bisa akses begitu. Penting kita mau berusaha aja ya Bu ya sebenarnya ya Bu. Ya, yang penting mereka mau ikhtiar. Gitu ya, itu bagian dari. Karena kan biasanya kalau mereka mau mengakses beasiswa itu kan ada syarat-syarat yang harus mereka penuhi. Iya betul. Kadang ada yang malas. Iya malas mager gitu kan. Terus mencari surat-surat, foto ini dan sebagainya atau surat-surat tertentu begitu. Malas ngurusinnya. Mau ngurus itu banyak sekali peluang begitu. Betul. Ya. Hafidho silakan mendaftar untuk beasiswa ya Bu ya. Barangkali pemirsa ada nih. Baik, sekarang ajakan terbuka nih Bu bagi siswa SMA atau SMK sederajat. Baik ya bagi para siswa-siswi lulusan SMK atau SMA yang lulus di tahun ini atau di tahun-tahun sebelumnya. Marilah bergabung bersama kami program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jangan takut dengan matematika. Matematika itu tidak mengerikan. Matematika itu tidak sulit, tapi matematika itu menyenangkan dan matematika itu indah. Keindahan matematika sebenarnya ada di lingkungan sekitar Anda. Ya, dan peluang beasiswa maupun dunia kerja itu sangat luas untuk para lulusan pendidikan matematika program studi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan para lulusan itu juga mampu bersaing dengan perguruan tinggi yang lain. Sekali lagi, ayo bergabung bersama program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Karena matematika is fun ya Bu ya, menyenangkan ya Bu ya. Oke. Betul Mbak. Senang nggak Mbak dengan matematika? Senang Bu, senang. Dulu saya Bu sedikit cerita ya Bu. Dulu saya pernah juara 2 Bu waktu MTS matematika, tapi sekarang udah nggak bisa Bu. Bolehlah kapan-kapan ya Bu ya. Iya betul. Oke, terima kasih Ibu atas waktunya sudah hadir di Satelit TV untuk kita sharing tentang pendidikan matematika di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Semoga Ibu sehat selalu Ibu. Terima kasih Mbak. Oke. Terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Pojok Kampus dari awal sampai akhir. Semoga pemirsa juga selalu sehat ya Bu ya. Amin. Ada salam dari Ibu Eka, sehat selalu. Baik. Semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditunggu apanya nih Bu? PMB-nya? Oke. Kami program studi pendidikan matematika. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.